Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Delia Puspita Dewi dari SMP Negeri 3 Panji Batu. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Pada saat saya presentasi, Anda diharapkan memfokuskan mata terhadap presentasi yang saya sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Anda dapat menanyakan kepada saya pada saat akhir presentasi. Dan sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing secara bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Mari simak bersama-sama presentasi dari saya yang bertema pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Di sini akan diuraikan jenis ikan, cumi-cumi, udang, dan rumput laut, serta daging termasuk juga telur dan susu yang umum dijumpai di Indonesia. Yang pertama, jenis ikan berdasarkan habitatnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, perairan tawar, perairan payau, dan perairan laut. Contoh yang pertama, produk perikanan air tawar, misalnya ikan lele. Contoh hasil pengolahan ikan lele berupa pecel lele, abon lele, keripik kulit lele, dan serta lele asap. Yang kedua, produk perikanan air payau, misalnya ikan bandeng. Contoh hasil pengolahan ikan bandeng berupa bandeng presto. Yang ketiga, produk perikanan air laut, misalnya ikan tuna. Contoh hasil pengolahan ikan tuna berupa vira tuna dan masih banyak lagi. Selanjutnya, jenis-jenis udang. Ada udang jelbung, ada udang flower, ada udang hindu, udang galoh, udang dogol, udang kucing, udang baron, dan udang rebon. Contoh hasil pengolahan udang berupa tumis udang. Mari selanjutnya kita kenali jenis-jenis cumi. Jenis cumi ada cumi setong, ada cumi blakutak, dan juga ada cumi karang. Contoh hasil pengolahan cumi-cumi berupa cumi saus lada hitam. Selanjutnya, rumput laut. Rumput laut adalah alga makroskopik yang hidup di perairan layaknya alga lainnya. Rumput laut tidak memiliki akar batang dan daun sejati. Seluruh bagian rumput laut disebut telus karena tidak memiliki akar. Rumput laut dikenal sebagai bahan baku pembuatan agar-agar meskipun dapat diolah menjadi olahan yang lain. Lanjut ke daging. Daging dapat diolah dan dikonsumsi oleh manusia sebagai makanan yang mengandung protein hewani. Akan dijelaskan beberapa jenis daging yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Yang pertama, daging ayam. Ada juga daging sapi, daging kerbau, daging kambing, dan daging babi. Telur. Jenis telur ada 4, yaitu telur ayam kampung, telur ayam broiler, telur itik, dan telur puyuh. Susu. Susu adalah cairan berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar mamae pada binatang mamalia betina. Produk susu dapat dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu susu murni, susu kurang lemak, susu rendah lemak, dan susu lemak atau susu skim. Mari kita cari tahu manfaat dari protein. Manfaat protein ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Yang pertama, sebagai zat pembangun. Yang kedua, cadangan makanan dan sumber energi. Yang ketiga, sintesis antibodi, hormon, dan enzim. Yang keempat, pembangunan keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel. Yang kelima, pembentukan dan pembaikan sel serta jaringan terutama pada anak-anak yang berada pada masa pertumbuhan. Ikan memiliki banyak manfaat. Yang pertama, omega 3. Yang kedua, mengandung serat protein. Yang keempat, memiliki vitamin A, B6, D, dan B12. Selanjutnya, memiliki zat besi, yodium, selenium, seng, dan fluor. Lanjut ke manfaat udang. Udang adalah sumber lemak omega 3 yang sangat besar, mengandung banyak vitamin, mineral, protein, dan unsur-unsur lainnya yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Banyak sekali manfaat udang yang perlu kita ketahui. Lanjut ke manfaat cumi-cumi. Cumi-cumi sangat kaya akan mineral dan nutrisi yaitu protein, vitamin B, seng, yodium, dan omega 3 dan juga mengandung tembaga. Dan sama juga, rumput laut memiliki vitamin K, kalsium, zat besi, serat alami, dan asam lemak omega 3. Susu merupakan sumber kalsium dan protein dengan tingkat tertinggi. Sama juga dengan daging, telur, mau telur ayam kampung, telur ayam broiler, telur itik, dan telur puyuh memiliki manfaat, vitamin, dan mengandung protein-protein yang bermanfaat. Karena durasinya terbatas, tugas saya hanya cukup durasinya 5 menit saja. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam tutur kata saya, tolong dimaafkan.
Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.